Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam jumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk diketahui, penyakit jantung adalah penyakit pembunuh nomor 2 di dunia setelah penyakit stroke. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam. Ada gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Jantung adalah otot yang terbagi menjadi 4 ruang. 2 ruang terletak di bagian atas, yaitu atrium atau serambi kanan dan kiri. Sedangkan 2 ruang lagi terletak di bagian bawah, yaitu ventrikel atau bilik kanan dan kiri. Antara ruang kanan dan kiri dipisahkan oleh dinding otot septum yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang kaya oksigen dengan darah yang miskin oksigen. Fungsi utama jantung adalah mengalirkan darah kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Setelah seluruh organ tubuh menggunakan oksigen dalam darah yang miskin oksigen tersebut kembali ke jantung atau atrium kanan untuk diteruskan ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Sesudah darah memenuhi ventrikel kanan, katup trikuspid akan menutup guna mencegah darah kembali ke atrium kanan. Kemudian, saat ventrikel kanan berkontraksi, darah miskin oksigen akan keluar dari jantung melalui katup pulmonal dan arteri pulmonal, lalu dibawa ke paru-paru untuk diisi dengan oksigen. Darah yang telah diperkaya oksigen tadi kemudian dibawa ke atrium kiri melalui vena pulmonal. Saat atrium kiri berkontraksi, darah akan diteruskan ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Setelah ventrikel kiri dipenuhi darah, katup mitral akan menutup untuk mencegah darah kembali ke atrium kiri. Kemudian, ventrikel kiri akan berkontraksi dan darah akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui katup aorta. Nah, siklus peredaran darah tersebut akan terus berulang. Jenis penyakit jantung beragam. Gangguan pada jantung antara lain 1. Penyakit arteri koroner atau penyakit jantung koroner adalah penyempitan pembuluh darah jantung. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri makin menyempit. 2. Penyakit aritmia atau gangguan pada irama jantung adalah detak jantung tidak normal. Aritmia jantung terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. 3. Penyakit jantung bawaan atau kelainan jantung sejak lahir. Kelainan pada jantung yang berkembang sebelum kelainan kelahiran. 4. Kardiomiopati atau gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyulitkan jantung
untuk mengedarkan darah ke tubuh. Lima, infeksi jantung. Infeksi jantung akibat bakteri, virus, atau parasit. 6. Penyakit katup jantung atau gangguan pada salah satu atau keempat katup jantung. Apabila jantung terserang penyakit, harus bergegas diobati. Namun, tahukah Anda bahwa ada cara sederhana untuk menghindari penyakit jantung secara alami tanpa mengeluarkan biaya mahal? Jika harus menyembuhkan dan merawat jantung di rumah sakit, tentu mengeluarkan biaya besar. Oleh karena itu, Anda perlu menjaga kesehatan jantung secara alami tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe dulu videonya. Teh kulit manggis sangat efektif mengobati penyakit jantung. Kulit manggis kerap terabaikan dan disepelekan. Biasanya orang hanya menyantap daging buahnya saja. Padahal kulit manggis memiliki manfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan. Kulit manggis juga mampu mengatasi sekaligus menyembuhkan beragam jenis penyakit, termasuk jantung kroner. Senyawa xanthone yang terdapat dalam kulit manggis sangat bermanfaat bagi kesehatan kardiovaskular, menyembuhkan penyakit jantung kroner, tekanan darah tinggi, trombosit, dan lain sebagainya. Kandungan tersebut juga berfungsi untuk melancarkan pembuluh darah, sehingga akan menyusutkan tumpukan lemak dalam darah yang menjadi pemicu penyakit jantung kroner. Nah, berikut cara membuatnya. Lalu kita cuci bersih-bersih. Cuci dengan air yang mengalir. Lalu kita potong halus-halus. Nah, kita masukkan ke sini. Dah, kira-kira sudah ini. Kita tambahkan air kira-kira 2 gelas. Atau lalu kita masak. Sudah mendidih, biarkan agak 2-3 menit lagi. Setelah airnya berkurang menjadi 1 gelas, nah, kompornya dimatikan. Lalu disaring, masukkan dalam gelas, disaring. Setelah itu ditunggu dingin, kira-kira hangat kuku, diminum. Minum
sejam, 1 kali 1 jam. Biar enak rasanya, tambahkan madu secukupnya. Rasakan sendiri khasiatnya. Yakinlah penyakit jantungnya akan sembuh. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran tulis di kolom di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.